Hai semuanya, esensialisme mental bukanlah sekadar kata-kata keren yang tiba-tiba viral, melainkan sebuah cara hidup yang pelan-pelan kita sadari butuh banget buat diterapkan di tengah hidup yang serba cepat dan kadang bikin pusing ini. Pernah nggak sih merasa seharian sibuk banget, tapi di akhir hari kok rasanya nggak ada yang benar-benar selesai atau terasa bermakna? Kayak cuma muter-muter di tempat. Nah, sensasi itulah yang coba diatasi oleh esensialisme mental. Intinya, ini soal bagaimana kita memilih secara sadar mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma sekadar kebisingan. Dunia modern sekarang ini seolah-olah memaksa kita untuk melakukan segalanya. Punya karir cemerlang, hobi yang banyak, teman-teman yang aktif di media sosial, liburan ke tempat-tempat instagenik, dan terus-menerus up to date. Kita jadi mudah merasa bersalah kalau menolak ajakan atau melewatkan suatu acara. Tekanan untuk jadi sempurna di semua aspek kehidupan ini yang seringkali bikin kita jadi gampang capek, stres, dan kehilangan arah. Esensialisme mental datang sebagai penawar, mengajak kita untuk berani bilang tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai-nilai dan tujuan utama kita. Pada dasarnya, esensialisme mental itu tentang kembali ke akar. Kita diajak untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apa sih yang benar-benar saya hargai? Apa yang membuat saya merasa hidup dan bahagia? Apa yang ingin saya capai di hidup ini? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini yang akan menjadi kompas kita. Bayangkan hidup kita seperti lemari yang isinya sudah penuh sesak. Banyak baju yang gak pernah dipakai, aksesoris yang sudah usang, atau barang-barang lain yang cuma menuhin tempat. Setiap kali mau mencari baju yang mau dipakai, kita harus membongkar semuanya, dan seringkali malah nggak ketemu. Esensialisme mental itu seperti merapikan lemari itu. Kita buang atau sumbangkan barang-barang yang nggak penting, sisakan cuma yang benar-benar kita suka dan sering kita pakai. Hasilnya, lemari jadi lebih rapi, kita lebih mudah menemukan apa yang dicari, dan kita jadi lebih menikmati apa yang kita punya. Hal yang sama berlaku untuk hidup kita. Kita harus berani buang aktivitas atau komitmen yang tidak memberikan nilai tambah signifikan. Mungkin itu berarti berhenti ikutan grup WhatsApp yang gak penting, menolak undangan yang cuma buang-buang waktu, atau bahkan mengurangi scroll media sosial yang cuma bikin insecure. Salah satu poin penting dari esensialisme mental adalah soal fokus. Di era multitasking yang diagung-agungkan ini, esensialisme mental justru mengajak kita untuk single tasking. Bukan berarti kita gak bisa melakukan banyak hal, tapi kita melakukannya satu persatu dengan penuh perhatian. Daripada melakukan 3 pekerjaan setengah-setengah, lebih baik selesaikan satu pekerjaan dengan sempurna. Rasanya beda banget kan? Ketika kita fokus pada satu hal, kualitasnya pasti jauh lebih baik dan kita juga merasa lebih puas. Misalnya, saat bekerja, kita fokus pada satu proyek sampai selesai tanpa terdistraksi notifikasi atau email yang masuk. Setelah itu baru kita pindah ke proyek lain. Atau saat berkumpul dengan keluarga, kita benar-benar hadir seutuhnya tanpa sibuk main handphone. Kehadiran kita jadi lebih bermakna dan momen-momen itu jadi lebih terasa. Fokus ini juga berlaku dalam hal memilih teman. Daripada punya banyak teman yang hanya sebatas kenal, lebih baik punya beberapa teman dekat yang benar-benar bisa kita percaya dan saling mendukung. Kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas. Esensialisme mental juga mengajarkan kita tentang pentingnya batasan atau boundary. Ini mungkin hal yang paling sulit dilakukan bagi banyak orang, apalagi kalau kita tipe orang yang gak enakan. Kita seringkali merasa harus menolong setiap orang yang butuh bantuan, atau harus selalu bilang iya pada setiap permintaan. Padahal, kalau kita terus-terusan mengorbankan waktu dan energi kita untuk orang lain, kita bakal kehabisan bahan bakar untuk diri sendiri. Batasan ini bukan berarti kita jadi egois, tapi lebih ke arah menghormati diri sendiri dan energi yang kita punya. Kita harus belajar bilang tidak dengan sopan dan tegas ketika sebuah permintaan tidak sesuai dengan prioritas kita. Misalnya, teman mengajak pergi, padahal kita sudah niat mau istirahat di rumah. Gak ada salahnya bilang, maaf ya, kali ini aku gak bisa, aku butuh istirahat di rumah. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Awalnya mungkin terasa canggung atau bahkan gak enak, tapi seiring waktu, orang-orang di sekitar kita akan mengerti dan bahkan menghargai batasan yang kita buat. Selain batasan, ada lagi satu hal yang gak kalah penting. Pilihan. Esensialisme mental itu pada dasarnya adalah tentang membuat pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada ribuan pilihan dari yang paling sepele sampai yang paling penting. Mulai dari mau makan apa, mau pakai baju apa, sampai mau ngambil pekerjaan yang mana.
Kalau kita nggak punya filter yang jelas, kita bisa kewalahan. Esensialisme mental memberikan kita filter itu. Sebelum membuat pilihan, kita tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini sejalan dengan tujuan hidup saya? Kalau jawabannya tidak, maka kita harus berani menolak pilihan itu. Misalnya, kita punya banyak hobi, tapi waktu kita terbatas, kita nggak bisa melakukan semuanya dengan baik. Kita harus memilih 1 atau 2 hobi yang paling kita nikmati dan paling memberikan manfaat, lalu fokus di situ. Dengan begitu, kita bisa benar-benar menguasai hobi itu dan merasakan kepuasan yang lebih mendalam. Lalu bagaimana kita bisa mulai menerapkan esensialisme mental ini? Awalnya bisa dimulai dari hal-hal kecil. Coba luangkan waktu sebentar, mungkin 15-30 menit setiap hari untuk benar-benar diam dan refleksi. Jauhkan handphone, matikan TV dan duduklah dengan tenang. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya merasa tertekan hari ini? Apakah hal itu benar-benar penting? Lalu tuliskan 3 hal yang paling penting yang harus kita lakukan besok. Hanya 3, jangan lebih. Prioritaskan 3 hal itu dan pastikan besok kita menyelesaikannya. Ini akan membantu kita melatih fokus dan membedakan mana yang penting dan mana yang cuma sekadar urgent. Perlahan tapi pasti, kebiasaan ini akan membentuk mentalitas baru yang lebih terarah dan gak gampang terombang-ambing oleh tuntutan dari luar. Kita juga bisa mulai audit komitmen kita. Buka kalender atau daftar pekerjaan kita dan tanyakan pada diri sendiri, apakah semua ini benar-benar perlu saya lakukan? Kalau ada yang bisa didelegasikan atau dihilangkan sama sekali, ya buang saja. Nggak perlu merasa bersalah.